Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali menguat menjelang akhir tahun setelah 2 anggota kabinet Indonesia Maju tersandung masalah hukum. Apalagi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin dikabarkan sudah menggelar rapat 4 mata Selasa siang kemarin untuk membahas masalah ini. Jokowi bahkan berencana memanggil calon menteri ke istana pada Rabu 23 Desember 2020. Berbagai informasi terpercaya menyebut reshuffle kemungkinan besar akan dieksekusi pada Rabu 23 Desember 2020. Sinyal perombakan kabinet telah beberapa kali dikemukakan oleh Jokowi. Jokowi bahkan sudah memikirkan untuk merombak kabinet dalam beberapa bulan terakhir karena merasa sudah tak tahan dengan kondisi saat ini. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Sejumlah nama yang disebut akan mengisi posisi menteri mulai beredar. Di antaranya Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, dan Sandiaga Uno. Risma dikabarkan akan mengisi posisi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi. Posisi Menteri Sosial kini dipegang sementara oleh Menko Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Sementara Sandiaga Uno disebut akan menggantikan posisi Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengundurkan diri dari jabatannya karena tersangkut kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Kabar lain menyebutkan Sandiaga Uno justru bakal mengisi posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, Jokowi juga disebut akan menggantikan sejumlah jabatan strategis lainnya, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, hingga Menteri Agama. Menteri Kesehatan Terawan akan digantikan Budi Gunadi Sadikin yang kini menjabat Wakil Menteri BUMN. Selanjutnya, Menteri Agama Fahrul Razi akan digantikan petinggi NU Yahya Stakuf. Lalu benarkah kabinet Jokowi Maruf Amin kini lagi diambang reshuffle? Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, kabinet diambang reshuffle. Itulah topik Morning Talks kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan, dan seperti biasa Anda juga kami undang untuk bisa berpartisipasi melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Jayadi. Selamat pagi Mbak, saya bukan dari lingkaran ya, saya dari Lembaga Survei Indonesia, LSI, bukan lingkaran. Baik, terima kasih. Maaf kita koreksi dari Lembaga Survei Indonesia. Ya. Pak Jayadi, ini kita sudah dengar kabar, sudah confirm dari Istana bahwa hari ini Presiden Joko Widodo akan memanggil para calon menteri dan akan memperkenalkannya ke publik. Dan ini kalau kita melihat dari pola Presiden Joko Widodo dalam reshuffle pada periode sebelumnya, ini memang selalu dilakukan pada hari Rabu. Jika kita melihat konfirmasi dari Istana dan juga simbol-simbol yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan reshuffle, ini sudah bisa dipastikan ya Pak, perombakan akan memang dilakukan? Ya, kalau kita lihat secara objektif, ya memang ada kebutuhan-kebutuhan objektif untuk segera melakukan reshuffle. Sebetulnya kebutuhan untuk reshuffle itu sudah ada sejak 6 bulan yang lalu, ya, dan itu ditunjukkan langsung oleh Presiden ketika 6 bulan lalu Presiden mengeluhkan kinerja menteri-menteri yang tidak mampu untuk melakukan langkah-langkah extraordinary dalam suasana kita menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini, COVID-19 gitu.
Cuma memang tampaknya Presiden masih menunggu momentum untuk melakukannya, ya, dan saya kira saat ini momentum itu tepat saat ini untuk dilakukan. Pertama tentu saja ada kebutuhan objektif untuk mengisi 2 menteri yang terkena kasus, ya, Menteri KKP dan Menteri Sosial. Yang kedua, fokus ke depan itu kan nanti kan persoalan mengatasi, mempercepat pemulihan persoalan pandemi dan pemulihan ekonomi, ya. Nah, sekarang sudah ditemukan vaksin, sudah cukup jelas, paling tidak rencananya sudah cukup jelas bahwa kita akan mulai melakukan vaksinasi mulai tahun 2021. Itu berarti kan pandemi ini sudah ada kejelasan bagaimana cara merencanakannya, bagaimana cara mengatasinya. Kalau sebelum ditemukan vaksin kan kita tidak punya perkiraan bagaimana ini merencanakan upaya mengatasi pandemi. Tapi dengan adanya vaksin, paling tidak rencana-rencana yang dibuat oleh pemerintah bisa lebih terukur. Dengan demikian maka jenis orang atau jenis tim macam apa yang diperlukan oleh Presiden yang nanti dilakukan oleh reshuffle itu sudah lebih jelas. Yang ketiga, di 2020 ini agenda nasional politik kita, agenda politik nasional kan pilkada nasional pilkada serentak 270 daerah itu, dan itu sudah berlangsung secara umum cukup sukses begitu, dan itu berarti pemerintah pusat sudah punya momentum untuk melakukan konsolidasi sampai ke daerah-daerah, karena nanti upaya untuk mengatasi pandemi dan melakukan recovery ekonomi itu mau tidak mau akan mensyaratkan koordinasi konsolidasi yang sangat ketat, sangat baik dengan wilayah-wilayah di daerah-daerah dengan pemerintah pusat daerah, ya. Jadi tiga momentum itu saya kira memang membuat upaya untuk melakukan reshuffle itu menjadi tepat pada saat ini, supaya pada tahun 2021 nanti pemerintah bisa segera lebih cepat mengakselerasi langkah-langkahnya, baik untuk mengatasi pandemi yang harus dijalankan secara secara sinergis, secara berkesinambungan, secara bersama-sama dengan pemulihan ekonomi. Jadi Presiden sekarang sudah punya arah yang lebih jelas tentang apa yang akan dilakukan di 2021, 2022, dan 2023 serta 2024 itu dalam konteks mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi, sehingga lebih jelas pula jenis-jenis tim atau kualifikasi tim atau orang yang dia perlukan. Nah, mengapa diperlukan reshuffle dalam konteks ini? Karena tim yang ada sekarang kan tim yang dibentuk dalam suasana normal tahun 2019 lalu. Presiden Juni lalu berharap bahwa tim ini bisa melakukan penyesuaian sambil jalan, kan gitu. Mengubah diri dari normal mode gitu ke crisis mode. Tapi tampaknya tidak terjadi. Ya, di bidang kesehatan misalnya, saya kira pemerintah tidak bisa mengklaim sudah bisa mengendalikan pandemi, karena pandemi ini justru makin bukannya melandai kasusnya, tapi malah mencetak rekor-rekor baru gitu ya dalam kasus positif dan sebagainya. Jadi ada keperluan untuk melakukan perombakan secara bukan hanya terkait dengan 2 menteri yang terkena kasus, tapi perombakan dalam arti melakukan refocusing, memfokus ulang kerja dari kabinet, dan melakukan konsolidasi ulang, baik di tingkat kabinet di pusat maupun konsolidasi ulang dengan pemerintah di daerah-daerah. Begitu. Baik, Pak Jayadi, tadi Anda mengatakan ini Jokowi menilai para jajaran kabinet menterinya ini tidak mampu merubah kinerja mereka menjadi crisis mode di masa pandemi. Sementara Presiden Joko Widodo sudah sempat marah ini pada Juni lalu, dan kalau kita lihat kurun waktunya hingga akhir tahun ini cukup lama ya, Presiden mengulur waktu untuk melakukan reshuffle. Ini sebenarnya apa yang membebani Presiden Joko Widodo yang pada saat itu ketika isu reshuffle mengemuka tidak langsung dieksekusi?
itu karena salah satu yang dalam hal pandemi itu kan tidak ada kejelasan kapan pandemi, bagaimana cara memperkirakan kapan pandemi ini akan berakhir atau diakhiri, kan gitu. Nah sekarang satu-satunya harapan atau harapan utama itu ada pada vaksinasi. Jadi dengan ditemukannya vaksin itu, maka cukup paling tidak perencanaannya bisa lebih terukur, begitu. Nah kalau perencanaannya lebih terukur, maka siapa yang akan menjalankan rencana itu menjadi lebih jelas, kan gitu. Misalnya sekarang di bidang kesehatan, salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan program vaksinasi COVID-19 secara nasional, mulai dari mendapatkan vaksinnya, kemudian melakukan komunikasi kepada publik bahwa vaksin itu aman dan perlu, meyakinkan publik bahwa vaksin bisa dijalankan, lalu menjalankan vaksinasi itu, lalu menyediakan akses yang cukup untuk semua orang agar vaksinasi bisa berjalan secara adil dan merata, begitu. Nah, itu 6 bulan terakhir kan belum ditemukan, belum ada. Kalau Presiden mengganti Menteri Kesehatan misalnya, lalu Presiden mau mencari kualifikasi orang seperti apa untuk Menteri Kesehatan itu? Baik. Apakah mencari orang yang mengerti tentang virus misalnya? Kan itu jadi kurang jelas ukuran-ukurannya. Nah, dengan ditemukannya vaksin itu, menurut saya itu maka kita punya punya kerangka yang lebih jelas. Oh, kira-kira kalau vaksinasi berhasil, tetap dengan protokol kesehatan, maka pandemi bisa kita akhiri bulan sekian, tahun sekian, kan gitu. Baik, Pak dengan Jayadi. asumsi vaksinasi itu efektif. Tapi kalau tidak ada itu, maka kan semuanya menjadi tidak menggantung begitu. Nah, momentum itu sudah ketemu sekarang, sudah ketemu. Jadi itu saya kira salah satu alasan pokoknya. Alasan yang lain ya tentu saja. Apakah karena tersandung kepentingan politis, Pak Jayadi, terkait dengan pragmatis koalisi yang mengusung Presiden Joko Widodo? Kan tidak ada masalah dari segi dukungan politik kepada Presiden. Ya, kapan saja Presiden mau melakukan reshuffle itu bisa, dari segi politik ya. Kenapa? Karena partai-partai politik yang mendukung Presiden sekarang, 6 partai itu, kan tidak ada yang neko-neko, yang balelo, kan nggak ada. Tidak ada yang secara terbuka misalnya tidak mendukung kebijakan utama Presiden, ya. Bahkan kebijakan yang sangat kontroversial seperti revisi Undang-Undang KPK, seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sangat kontroversial, bahkan tentang publik. Itu pun didukung oleh semua partai politik yang mendukung Presiden. Jadi tidak ada hambatan politik dari Presiden untuk melakukan reshuffle sebetulnya, sepanjang partai-partai itu tidak dikurangi jatahnya, ya gitu. Nah, tetapi momentum yang saya sebut tadi kan tidak ketemu sampai dengan November ini belum ketemu, baru November, Desember itu ketemu. Karena tanpa vaksin itu tampaknya pemerintah kita tidak punya tanda-tanda mampu mengendalikan pandemi ini. Nah, dengan vaksin itu ada harapan dan kepercayaan dari publik, ya, keyakinan dari publik, optimisme dari publik bahwa kita bisa segera merencanakan upaya untuk melaksanakan recovery menghadapi pandemi ini. Itu saya kira. Nah, mengapa itu penting? Karena dia terkait dengan soal lain, soal utama yang lain yang harus diatasi adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu tidak bisa dilakukan secara terukur kalau upaya untuk mengatasi pandemi ini tidak terukur juga, gitu. Jadi dia berkelindan keduanya. Maka itu saya bilang penemuan vaksin, adanya vaksin itu, kemudian agenda nasional politik pilkada sudah selesai, dan kebetulan ada menteri yang terkena kasus, itu menjadi momentum yang sangat tepat di akhir tahun ini bagi Presiden untuk melaksanakan. Dan sudah cukup bagi Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya dari segi waktu, kan sudah lebih dari 1 tahun. Kalau kemarin baru 6 bulan, mungkin Presiden pikir ya mungkin menteri-menteri yang nggak perform ini masih bisa diharapkan, kan baru 6 bulan, gitu. Tapi kalau sekarang sudah 1 tahun, harusnya menteri-menteri itu sudah perform, gitu. Tapi banyak yang tidak perform, kan gitu.
Baik. Jadi itulah alasan mengapa momentumnya sudah tepat saat ini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi Presiden mau melakukan reshuffle? Termasuk misalnya yang selalu dikeluhkan orang kan Menteri Kesehatan, Menteri-Menteri bidang kesehatan itu kan, ya itu tidak perform. Artinya memang Presiden Joko Widodo ini menunggu momentum yang tepat, yaitu kejelasan dari penanganan pandemi, Pak, sebelum melakukan perombakan besar dalam kabinet kerjanya. Ya, betul. Karena agenda utama pemerintahan 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu kan sudah berubah total. Kalau kemarin Pak Jokowi di awal merencanakan misalnya masifikasi infrastruktur, masifikasi pembangunan sumber daya manusia, termasuk misalnya pembangunan ibu kota baru. Sekarang semua fokus itu berubah ke fokus baru. Fokus baru itu apa? Memulihkan situasi ekonomi yang syaratnya adalah memulihkan situasi kesehatan masyarakat. Dua itu berjalin berkelindan begitu. Tentu saja keduanya memerlukan stabilitas politik dan keamanan yang cukup begitu. Baik, Pak Jayadi, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.